Düzeyle alır. O zaman Esmi. Sultan pun menjawab, "Kalau begitu, tenanglah dan tunggulah. Jika saudaramu tidak bersalah dan aku memberikannya hukuman, maka aku adalah orang yang kejam, dan aku takut untuk menjadi orang kejam. Saudaramu berada di dalam ruangan prioritas di istana. Diam dan tunggulah." Kardeşiniz şu an sarayın makul bir odasında istirahat ediyor. Ve bekleyin. Mehmet Paşa hain miymiş? Di lain sisi, Seniha pun bertanya pada suaminya, apakah Mehmet Pasa seorang pengkhianat? Mahmud menjawab, tapi itulah yang dikatakan oleh pembunuh itu. Dia mengatakan dia menerima perintah dari Mehmet Pasa. Dia mengatakan, pertama, dia akan membunuh Abdul Hamid, kemudian orang yang paling setia, yaitu Mahmud Pasa. Dia berkata seperti itu. Çerkez Mehmet Paşa'dan alıyorum demiş. Paşa'yı öldürecektim demiş. Seniha pun menjawab, lihat, si bodoh Mehmet Pasa ini. Mereka mengatakan, sapi bodoh menjilat pisau penyembelih. Mereka berdua pun lalu tertawa. Öküzün aptalı kasabın bıçağını yalardı. Kardeşini kurtarmıştı. Sebatin kemudian berkata, ketika kalian sedang berbicara di sini, Bidar Hatun mungkin sedang menyelamatkan adiknya. Mahmud pun menjawab, aku tidak peduli dia menyelamatkannya atau tidak. Bagaimana kita tahu jika dia memang tidak bersalah? Seniha pun menjawab, tidak bersalah? Apa maksudmu Mahmud? Pembunuh itu telah mengakuinya. Aku akan pergi menemui Bidar. Aku tahu dia akan menggunakan kartu kasih sayangnya pada Sultan sehingga membuat kakakku memaafkan saudaranya. Seniha pun lalu pergi. Mahmud pun kemudian memuji Sebatin. Bagus nak, kamu tahu kapan untuk membuat kekacauan. Memerlukan pemikiran spesifik dan kamu memilikinya. Sangat bagus. Sebatin pun menjawab, semua ini akan menghancurkan keluarga. Dan ini nampaknya akan berjalan baik. Kime çekmiş? Bu Hiram. Namun, bagaimana Hiram? Dia bisa berpikir menyebut nama Mehmet Pasa. Mahmud menjawab, aku tidak tahu, tapi dia melakukan hal yang baik. Dia menyelamatkan kita dari masalah besar. Sekarang, Abdul Hamid akan mengalihkan pikirannya kepada Mehmet Pasa. Dengar, hubungi Hiram, Bana bak. tapi berhati-hatilah. Jangan terlalu dekat dengannya. Lakukan selangkah demi selangkah. Adım. Baş üstüne paşa. Kembali kepada pangeran. Pangeran yang sudah mendengar pamannya di penjara, ia pun bertanya pada Bidar, bagaimana bisa ayah menahan pamanku? Namun Bidar hanya diam. Pelayan pun menjawab, Bidar Hatun tidak mengatakan apapun ketika dia kembali kemari pangeranku. Sultan mengatakan dia harus diam. Itulah yang hanya ibumu katakan. Sultanımız sus demiş. En konuşman gereken zamanda Pangeran marah dan menjawab, ketika kamu harusnya berbicara, kamu malah diam. Semua orang di istana ini telah menjadi gila. Pangeran lalu pergi dengan rasa marah. herkes çıldırmış. Üşütmüş herkes. Di lain sisi, tampak Jalal pun mengikuti Hiram sesuai perintah dari Sultan. Eyvallah. Kıyafetleriniz odanızda efendim. Setelah Hiram naik ke atas, Jalal masuk dan memerintahkan penjaga di sana untuk mengawasi pria yang baru saja naik ke atas. Aku akan berada di sekitar sini. Berapa banyak mata-mata yang kita miliki di sini? Otelde kaç hafiyemiz var? Bugün çalışanların... Penjaga pun menjawab, 4 orang sedang bertugas hari ini. Dan 2 orang sedang cuti kapten. Jalal pun menjawab, panggil yang lainnya. Jika dia berbicara dengan seseorang di hotel, maka pastikan itu adalah orang kita. Makanannya harus dilayani oleh orang kita. Jika dia meminta handuk, orang kita juga yang akan melakukannya. Jika dia menghubungi seseorang, maka aku harus mengetahuinya segera. Setelah memberikan petunjuk itu, Jalal lalu meninggalkan hotel. Siz götüreceksiniz. Biriyle temasa geçerse, konuşursa haberim olur. Emredersiniz yüzbaşım. Di lain sisi,
Omer nampak kembali sendirian. Paman Verman kemudian mendekatinya dan bertanya, "Yusuf di mana?" Omer menjawab, "Dia berada di penjara." Paman Verman pun menjawab, "Ini sangat cepat. Apakah dia melakukan masalah lagi?" Omer menjawab, "Ini masalah yang paling besar." Paman Verman pun bertanya, "Di penjara mana sekarang?" Omer menjawab, "Penjara di istana." Paman Verman semakin penasaran dan bertanya lagi, "Apa yang kalian lakukan di istana?" Omer pun menjelaskan, "Kami membawa barang dari pelabuhan. Di sana ada seorang wanita yang aku kenal. Aku pun pergi untuk menyapanya. Dan di sana ada lelaki yang bersamanya. Aku tidak tahu apakah lelaki itu cemburu atau tidak. Tapi dia menghinaku. Kemudian Yusuf datang." Paman pun melanjutkan, "Lalu Yusuf menampar lelaki itu." Omer menjawab, "Ya, begitulah. Dan pria itu adalah pangeran." Paman Verman pun menjawab, "Ah, itu sangat buruk. Masalah ini seperti hujan turun dan kamu pergi keluar dengan tidak menggunakan payung." Omer pun menjawab, "Begitulah Paman Verman. Tapi bagaimana kamu tahu kalau dia adalah seorang pangeran?" Paman Verman pun berkata, "Bukankah Jelal adalah temanmu? Katakan padanya situasi ini dan jangan biarkan mereka memukul anak itu." Omer pun setuju dengan ide dari Paman Verman dan segera pergi. Kembali kepada Seniha, ia pun akhirnya tiba di istana dan menemui Bidar di ruangannya yang masih saja diam. Seniha lalu berbicara, "Saudaramu telah menjadi pengkhianat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku masih tidak mempercayainya. Bagaimana bisa dia mengkhianati Sultan? Dan di sana masih ada wanita yang tak bersalah yang telah dibunuh. Aku tidak berpikir kalau itu benar. Tapi mereka membicarakannya di dalam istana. Mereka mengatakan Mehmet Pasha telah menukar peta sebelum peristiwa perencanaan pembunuhan itu. Dan kemudian dia membunuh wanita itu. Dan ketika Sultan sadar akan peta itu, Pasha mengatur perencanaan pembunuhan terhadap sang Sultan. Tentu saja aku meneriaki mereka. Aku bilang, kalian tidak bisa berbicara hal yang mengerikan seperti itu." Tenzih ederim ama hala aklım almıyor. Tabii bilinmez ama vermem. Ama sarayda konuşuyorlar. Ben de bir bağırdım tabii. Bidar diam, lalu berjalan ke pintu. Seniha mengerti bahwa ia tidak diperkenan berada di sana. Sebelum pergi, Seniha berbicara, "Kamu terus diam, tapi kamu tidak boleh seperti ini. Di sana akan ada pengadilan. Mungkin ada sesuatu yang kamu ketahui. Kamu bisa mengatakannya dan membebaskan saudaramu. Sesuatu yang dia katakan padamu yang tidak kami ketahui." Bizim bilmediğimiz falan. Bidar pun menatap Seniha. Seniha pun mengerti dan berkata, "Tenangkan dirimu. Jangan sedih seperti ini.